Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imamul muwahhidin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma wa ya rabbana wa ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala imanik. Allahumma ya rabbana urzuqna al-istiqamata fi ta'atika wa amitna ya rabbana bil islami warzuqna syahadata indal mauti wal jannata ba'dal maut. Allahumma ya rabbana barik lana fi qulubina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi tijaratina wa barik lana fi aswaqina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi ma'ahidina wa barik lana fi sayyaratina wa barik lana fi markubatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dan mungkin sekaligus pengumuman bahwa kita tidak ingin di minggu depan terlambat, karena kalau terlambat waktunya terpotong setengah jam, dan insya Allah untuk minggu depan jam 8 sudah dimulai. Jam 8 pengajian dimulai agar jam setengah 10 kita sudah tuntas. Sekarang jam setengah 9 kita belum memulai, artinya pengajian kita hanya 1 jam. Kita akan membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang sudah kita bahas kemarin tentang sejarah beliau, sejarah singkat Ibn Athaillah As-Sakandari, dan kita pun masih pada hikmah yang pertama yang beliau hadirkan, yaitu min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, bahwa termasuk tanda orang itu mengandalkan amalnya adalah di saat tergelincir ia putus harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya di balik kesederhanaan kalimat ini adalah hakikat iman, bahwa seorang hamba itu tidak boleh mengandalkan amalnya, karena yang mengandalkan amalnya ia akan terjerumus kepada bab ujub. Bahkan yang seharusnya dihadirkan oleh seorang hamba di saat ia bisa beramal adalah bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkannya untuk beramal baik. Kita harus tahu bahwa modal 100% adalah Allah yang beri untuk kita. Kita tidak punya saham di saat kita bisa ngaji di sini. Apa yang kita miliki? Kaki Allah kasih, tangan Allah kasih, mata untuk bisa melihat Allah kasih,
Bahkan yang menggerakkan hati kita pun Allah, sebab banyak orang yang hatinya tidak digerakkan oleh Allah pun tidak berangkat. Jadi semua modal untuk kita melakukan pengajian semacam ini adalah dari Allah 100%. Maka tidak pantas kita untuk berbangga dengan amal yang kita lakukan. Bab ujub. Di sisi lain kita pun tidak boleh terjerumus di dalam keputusasaan karena kita melakukan kesalahan. Dua-duanya adalah dosa besar. Ujub dan putus asa. Yang benar adalah antara ujub dan putus asa. Ujub, bangga dengan amalnya. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan ini. Tapi sebetulnya kita juga ingin menghadirkan ya akidah. Karena selama ini sudah kita beri muqaddimah juga bahwa akidah kita adalah akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari atau akidah Asy'ariyah. Dan ulama-ulama Asy'ariyah telah menyusun kitab akidah yang luar biasa. Dan barangkali yang sangat masyhur di kalangan kita adalah kitab kecil mulai dari Aqidatul Awam, Jauharatut Tauhid, Kifayatul Awam. Kemudian ada nanti yang namanya Hasyiahnya Imam Ad-Dasuqi, dan masih banyak kitab-kitab akidah-akidah yang telah ditulis oleh ulama-ulama kita yang sudah terbiasa dibaca, sudah biasa dibaca oleh para masyayikh. Kita sudah jelaskan bahwa akidah kita adalah akidah Islam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Dan ciri akidah Asy'ariyah itu diantaranya yang biasa mengajari jamaahnya untuk mengenal Allah terlebih dahulu, bukan mencaci orang lain, bukan mengatakan kamu syirik, kamu sesat, bukan, tapi mengenalkan Allah terlebih dahulu. Sebab awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sebab awal hal yang pertama yang harus diketahui oleh seorang hamba adalah kenal Allah. Jadi mengenal Allah itulah yang diajarkan oleh akidah Asy'ariyah. Kenalkan kepada Allah. Ini orang belum kenal Allah sudah diajari untuk mencaci kaum muslimin, ini musibah. Kenal Allah dahulu. Sehingga cara mengenalkan Allah, ulama Asy'ariyah, pengikut faham Asy'ari ini mencoba kira-kira mulai dari mana. Mereka mengajarkan kita mengenal Allah dengan mengenali sifat-sifat Allah. Dan sifat Allah banyak. Sifat Allah banyak sekali, sebab rumusnya begini. Segala kesempurnaan yang layak untuk Allah adalah sifat Allah. Bukan hanya 20. Hanya ulama Asy'ariyah mendahulukan sifat 20 karena di situ terjadi dialog akal yang cukup tajam, cerdas untuk mengukuhkan keimanan yang semestinya, yang sebetulnya sifat Allah itu bukan hanya 20. Sehingga kalau kita membaca kitab syarah akidah bahwasanya min sifatillahi, di antara sifat-sifat wajib Allah adalah 20. Ini harus dijelaskan, tidak hanya 20. Ada sifat Rahman, Rahim. Tapi sifat Rahman, Rahim tidak menimbulkan perdebatan karena semua orang merasakan, bisa berjalan, bisa melihat. Yang dihadirkan oleh ulama Asy'ariyah adalah sifat-sifat yang di situ terjadi perdebatan. Kalau tidak ditegaskan orang bisa salah. Jadi kita memahami sifat Allah. Jadi kalau kenal Allah kita dengan mengenali sifat-sifatnya. Karena kita tidak melihat dengan mata kita. Tidak kita rasakan dengan indera kita. Tapi Allah ada. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang ada tanpa harus kita lihat?
Inilah yang dihadirkan oleh para ulama Asy'ariyah dengan sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah itu artinya sifat yang wajib kita yakini dimiliki oleh Allah, bukan Allah berkewajiban, tidak. Ingat, di dalam akidah kita tidak boleh mengatakan Allah wajib melakukan begini, itu tidak diperkenankan. Karena tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Allah wajib melakukan begini, itu kan faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah mewajibkan Allah membalas, mewajibkan Allah memberi pahala, mewajibkan Allah. Itu tidak dibenarkan di dalam akidah Asy'ariyah, ahli sunnati wal jamaati. Tapi yang dimaksud sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang wajib diyakini oleh seorang hamba, bahwa sifat itu harus dimiliki oleh Allah. Kalau seorang hamba tidak meyakini sifat-sifat tersebut, maka dia telah salah akidah. Ada sifat 20, barangkali orang kampung lebih pandai menghafal. Ibu-ibu sepuh di kampung dengan Allah wujud kita bako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Ini adalah sifat 20 yang sudah biasa dihafal, tapi kita tidak ngerti ya itu kalau itu adalah akidah Asy'ariyah. Adapun sifat Allah yang lainnya, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, itu adalah termasuk sifat-sifat Allah, tapi oleh para ulama tidak dihadirkan dalam sifat 20. Karena apa? Sifat 20 itu yang mengandung dialog. Misalnya sifat wujud yang pertama, ini para filosof dari dahulu sudah berpikir bagaimana mencari Tuhan. Qidam, bagaimana dialognya, sebab filosof tidak bisa meyakini Allah itu tidak. Para filosof itu mengatakan alam ini dahulu. Jadi nanti ada yang mengundangkan debat panjang tentang akidah ini, maka oleh para ulama Asy'ariyah didahulukan, bukan mensyirikkan orang, bukan membid'ahkan orang, bukan. Yang didahulukan adalah bagaimana kenal Allah yang sesungguhnya. Jangan sampai orang kenal Allah tapi Allah kayak seperti lah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Di antara sifat Allah itu adalah sifat wujud. Artinya Allah itu harus ada. Dalilnya Al-Quran, Allahu la, disebutkan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah ada dan sifatnya adalah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu. Jadi Allah harus ada. Dan keberadaan Allah ini telah diyakini oleh orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sekalipun. Bahkan manusia berakal semuanya mempercayai adanya Tuhan. Hanya karena tidak ada petunjuk, maka kadang-kadang yang disembah adalah matahari, bintang gemintang, rembulan, pepohonan, harimau, rajanya ada yang disembah. Sebetulnya naluri manusia akal sehat itu mencari Tuhan. Kalau cerita barangkali kita membaca buku sejarah zaman-zaman terdahulu purbakala, atau kalau cerita-cerita tentang agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, animisme, dinamisme dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah berbicara tentang kerinduan bangsa manusia kepada Tuhan. Kalau pergi ke perkampungan di tengah hutan sana, mereka membesarkan tokoh. Mungkin ada yang dibesarkan adalah harimau, ada menyembah harimau, ada menyembah pohon gede, ada yang menyembah rajanya, ketua sukunya, kepala sukunya disembah. Ada yang menyembah masyarakat yang katanya cerdas, nyembah rembul matahari, ada enggak? Jepang nyembah matahari. Jadi akal sehat itu sampai kepada titik keyakinan bahwa harus ada namanya Tuhan. Tapi mereka tidak punya pembimbing, sehingga tidak bisa ketemu
yang disembah adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Semuanya hati nurani itu menginginkan ketemu dengan Tuhan atau kenal Tuhan, mencari Tuhan, tapi karena tidak ada wahyu yang membimbingnya maka salah. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah untuk menolak keyakinan Mu'tazilah bahwasanya akal bisa mencari kebenaran, maka ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, akal bisa sampai kepada Tuhan, tapi yang menunjukkan bahwasanya Tuhan yang benar adalah Tuhan Allah dengan sifat-sifatnya adalah dengan syariat. Maka semua sifat-sifat 20 yang disebutkan oleh Imam Abil Hasan, oleh imam para ulama Asy'ariyah, semuanya dikuatkan dengan dua dalil sekaligus. Yang pertama dalil akal, yang kedua dalil syar'i. Ini sifat wujud bagi Allah. Sederhana sebetulnya kalau kita berbicara tentang sifat wujud. Kalau para filosof berdialog dengan dialog falsafah yang ribet, bulat, merepotkan, akan tetapi ternyata dialog falsafah para filosof itu bisa disimpulkan dengan kesederhanaan seorang pegunungan yang suatu ketika ditanya oleh seorang alim yang bernama Imam Al-Asmu'i. Seorang alim Imam Al-Asmu'i bertanya kepada orang pegunungan, "Pak, kamu percaya tidak tentang adanya Tuhan?" "Ya percayalah, saya percaya." "Gimana kamu bisa percaya? Kamu tidak pernah melihatnya." Ia menjawab dengan sederhana lalu menunjuk, "Kalau saya melihat kotoran onta, secara otomatis saya meyakini tadi ada onta yang telah membuang kotoran ini. Jika aku melihat bekas kaki berjalan, secara otomatis aku meyakini bahwa tadi ada orang yang melangkah berjalan." Maksudmu apa? Kalau ada bekas mesti ada yang membuat bekas. Maksudmu gimana? Kalau ada bintang, rembulan, matahari, langit, gunung, lautan, pasti ada yang membuatnya. Ini adalah dialog. Bahasanya harus. Maka kalau ada orang mengingkari ini adalah orang dungu. Sebetulnya sederhana. Siapa yang pernah melihat ini yang di hadapan kami adalah mikrofon? Ada yang pernah melihat waktu membuatnya? Tidak ada yang melihat ya. Tapi adakah di antara kita yang berkeyakinan bahwa saya nggak percaya kalau ini ada yang membuat? Dungu. Dungu. Semua orang berkeyakinan bahwa ini ada yang membuat, biarpun kita tidak pernah melihat yang membuatnya. Itulah keyakinan. Jadi bagaimana dengan barang bekecil segini nggak ada percaya? Coba saja nanti Ustadz Sulaiman ngomong, punten para jamaah, termasuk keajaiban mikrofon ini adalah tidak ada yang membuat. Nah, apa orang bilang? Sakit Ustadz Sulaiman? Ya betul Ustadz. Kok bisa tidak ada yang membuat? Lah ini barang kecil. Ini bagaimana dengan bintang, gemintang, gunung, matahari, lalu dikatakan tidak ada yang membuat? Sakit. Maka orang pasti berkeyakinan bahwa itu ada yang membuat. Sama halnya di saat kita rombongan bersama berjalan ke satu kota atau satu tempat, lalu di situ melihat bangunan antik, unik, indah, menarik, luar biasa, masya Allah. Di situ ada ukir-ukiran, tulisannya, kaligrafi menarik, ventilasinya sungguh luar biasa, bangunan desain-desain indah manis. Tiba-tiba penjaganya berkata, termasuk keajaiban bangunan ini adalah dia terjadi dengan sendirinya. Tiupan angin telah melubangi angin-anginnya, kemudian hujan telah membentuk genteng, kemudian ada banjir yang telah menata bata. Sakit juga orang itu. Jadi semua ini ada yang menciptakan. Langit ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan. Tapi siapa yang menciptakan? Para filosof hanya tahu bahasanya ada yang menciptakan. Tapi kita ada bimbingan wahyu, jadi setelah dalil akal digunakan, ada bimbingan wahyu yang menciptakan itu adalah Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah yang ngurusi semuanya, yang tidak pernah ngantuk. Jadi ini sampai kepada ini. Kemudian kita harus sedikitlah berbicara tentang masalah keyakinan. Orang mempercayai sesuatu tidak harus melihatnya. Orang ateis mengatakan saya tidak akan percaya kepada Tuhan kalau saya tidak pernah melihatnya.
Ada tidak kira-kira ngomong begitu? Ada. Orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, aku tidak percaya adanya Tuhan karena aku tidak pernah melihatnya. Jawab saja, dasar kamu tolok goblok tidak punya otak. Dasar kamu tidak punya otak kalau tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin dia marah, kurang ajar kamu bilang aku tidak punya otak. Kamu yakin kamu punya otak? Iya. Kamu ngelihat otakmu atau tidak? Otakmu di mana? Pikiranmu di mana? Jadi ada banyak sesuatu yang kita itu meyakini keberadaannya tanpa harus kita lihat. Seorang dokter terpercaya di kampung kita, ada dokter yang baik, ahli sholat, ahli ibadah, yang kita percaya dengan dia, baik, orangnya tidak mungkin bohong. Tiba-tiba membawa gelas, isinya putih, tapi dokter ini berkata, Bapak, para jamaah, tolong jangan diminum air ini air keras, kalau orang minum langsung mati. Percaya tidak? Karena dokter yang ngomong ya. Percaya. Apakah kita perlu nyoba dulu? Enggak, saya tidak percaya kecuali sudah kelihatan saya mati. Begitu. Dungu. Jadi banyak hal kita tidak harus melihat tapi kita bisa percaya. Jadi kepercayaan tidak harus dengan panca indera. Dengan berita bisa orang percaya. Ada yang pernah ke Amerika? Yang belum ke Amerika, percaya Amerika ada atau tidak? Hah? Ada atau tidak? Ada, beritanya sudah datang banyak ya. Padahal beritanya cuma dari televisi kan? Bisa percaya ya? Kalau ada orang berkata, saya tidak percaya Amerika ada karena saya belum ke sana, ya goblok. Jadi kepercayaan itu tidak harus dengan panca indera, tidak harus dengan mata, tetapi ada. Jadi kita harus percaya bahwasanya Tuhan Allah itu ada, dan itulah sifat yang disebut dengan sifat wujud. Allah harus ada. Ini barangkali bab pertama akidah kita di minggu ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Allah itu punya sifat kidam. Kemudian punya sifat baqa ya. Jadi Allah itu harus ada. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah tidak ada. Allah ada. Dan nanti tidak cukup ternyata. Orang mengatakan Tuhan ada. Mempercayai adanya Tuhan, tapi kalau sifat-sifat yang lainnya tidak dihadirkan, tidak beda dengan agama-agama lain. Mempercayai mereka adanya Tuhan, bahkan mohon maaf, agama Nasrani percaya adanya Tuhan Allah. Tapi ada embel-embelnya mempercayai Tuhan selain Allah, misalnya Yesus sebagai Tuhan dan sebagainya. Mohon maaf, agama kepada kaum Nasrani yang mendengar suara kami ini, hanya kita ingin berbicara dialog akal, dialog ilmiah. Ini bukan masalah mencela Tuhan lain, tidak. Karena Yesus atau Nabi Musa menurut umat Islam adalah nabi yang sangat dimuliakan. Kita tidak merendahkan Nabi Musa, tapi kita tidak mengangkat Nabi Musa sampai derajat Tuhan. Kita memuliakan Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi, nabi yang dimuliakan oleh Allah. Perjuangannya luar biasa, termasuk pangkatnya tinggi Nabi Isa. Nabi Musa pun begitu. Tapi kalau sudah sampai diangkat derajat Tuhan, artinya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hakikat syirik. Ini barangkali yang kita hadirkan dalam akidah kita pada malam hari ini. Jadi wajib kita harus mempercayai Allah itu ada ya. Kalau ditanya dalil akalnya apa? Dalil akalnya adalah yang langit saja ada. Ada memang suatu ketika terjadi dialog, itu terjadi karena bagaimana? Kebetulan saja. Kebetulan. Jadi matahari berputar mengikuti garis edarnya, rembulan sampai tidak benturan. Itu semuanya karena kebetulan. Lah ini aneh lagi ya. Kok bilang kebetulan? Orang paham enggak kebetulan? Kebetulan itu kalau ada orang main bola voli atau badminton misalnya, lagi serve atau melempar bola yang pertama itu nyangkut di net, setelah itu menggulir ke tempatnya musuh, dapat poin 1 kan? Poin 1 karena masuk badminton, masuk itu 1. Itu namanya apa? Kebetulan. Bisa ndak ngulang 15 kali? Kalau bisa ngulang 15 kali juara dunia itu. Nggak ada yang ngalahkan sebab musuh bingung terus, kena mana nanti.
Jadi orang tidak percaya kalau melakukan kebetulan 15 kali nggak mungkin kan? Lah ini ribuan kali rembulan berputar, matahari berputar. Bukan 15 kali itu. Ribuan kali berputar itu. Kok dibilang kebetulan? Dungu itu. Ini barangkali ini adalah termasuk bagaimana kita berdialog falsafah untuk meluluhkan orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Memang ada mencari, ini semuanya proses. Jadi proses ini terjadinya ini adalah masalah hukum sebab akibat ini. Terus siapa yang membuat hukum sebab akibat itu? Siapa yang membuat hukum sebab akibat? Dan yang namanya mengakidah yang sesat, ya sesat. Jadi orang harus percaya kepada adanya Tuhan. Tapi ingat catatan, mempercayai adanya Tuhan tidak cukup, harus tahu sifat-sifat Tuhan yang sesungguhnya. Jangan-jangan Tuhan dibayangkan naik kereta karena dia sering nonton Ramayana dan Baratayuda. Bisa saja itu anak kecil yang dikenalkan Tuhan, tak tahu yang melihat sebuah film sama bapaknya tidak dibimbing. Baratayuda itu apa itu? Disebutkan di dalam cerita itu dia adalah sang dewa yang mengayomi dan sebagainya, yang menciptakan dan sebagainya, Brahma yang menciptakan. Akhirnya oh jadi Tuhan saya itu. Nah kebayang nanti. Atau barangkali kita sudah sampai tua ini ada yang terlintas Tuhan itu duduk begini seperti raja, karena sering nonton film raja-raja yang dituhankan dan sebagainya. Ini adalah percaya adanya Tuhan tapi salah karena tidak tahu sifat-sifatnya. Jadi insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu tentang sifat-sifat Tuhan Allah. Wujud, nanti kita bakok mukhalafatul hasis sampai sifat 20 dan nanti akan kita tambahkan dengan sifat-sifat yang lainnya. Kita kembali kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda orang itu mengandalkan amalnya adalah di saat terpeleset, yaitu adalah lemah harapannya kepada Allah. Yang pertama ujub, tadi sudah kita sebut. Orang ujub berbangga dengan amalnya, nggak ada benernya. Dan orang kalau sudah berbangga kepada amalnya, ini musibahnya besar, merendahkan orang lain. Jadi kalau kita tahu setan itu akan masuk hati orang untuk ngerusak itu dengan berbagai cara. Pertama apa? Menghalangi. Ada 7 pintu setan untuk masuk kepada kita itu ya. Pertama menghalangi. Jangan sholat, jangan ngaji, jangan ibadah, jangan puasa. Itu setan. Yasudduna an sabilillahi. Menghalangi orang berjalan di jalan Allah, jalan ridha Allah. Ini setan maunya menghalangi, enggak? Jangan sholat Pak, aduh. Tak taunya orang ini bersikeras untuk melakukan ibadah. Akhirnya melakukan sholat bangun malam. Apa kata setan? Aduh, sudah dibilangi jangan, masih saja sholat. Ya, enggak apa-apa dah, tak bantu deh sholat. Setelah orang itu sholat, ibadah, infak, sedekah, setan masuk melalui pintu riya. Pamer nanti, cerita sama orang, saya sudah tahajud, alhamdulillah, infak saya, pintu riya ya. Setelah pintu riya ditutup, nah, saya tidak boleh riya, astagfirullahaladzim, ya Allah, riya. Riya itu bagaimana? Riya itu beramal bukan karena Allah, karena manusia. Riya. Setelah riya ditutup, sudah menjaga tidak. Setan, ya Allah, sudah aku suntik riya, masih saja dia berusaha untuk tidak riya. Dijaga amalnya, tidak mau dia sedekah, diam-diam sembunyi, masuk keropak masjid, gak ada yang tahu, 5 juta, 10 juta, gak pernah laporan sama orang, diam, terus dijaga betul. Setan masuk pintu lain. Apa? Pintu ujub. Kamu sudah baik dari orang lain rupanya, ahli surga sampean nih. Iya, saya sudah 10 tahun loh setan, ini dialog sama iblis tapi gak kerasa. Hei iblis, saya sudah 10 tahun nih infak gak ada yang tahu nih. Iya memang kamu hebat, kamu ahli surga, sehingga berjalan kemana-mana seolah ahli surga. Kalau ngelihat orang, kasihan tuh ahli neraka, ya Allah di pinggir jalan gak pernah sholat, aduh bezina, lihat, akhirnya masuk bab ujub. Lah ini setan canggih, ini cerdas itu. Lah inilah yang dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau sudah orang berbangga dengan amalnya, ini adalah merendahkan orang lain.
musibah nanti. Seolah-olah dia sudah ahli surga. Seolah-olah sudah ahli surga. Bahkan Rasulullah sudah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat jelas bahwasanya seorang hamba itu tidak akan bisa masuk, lan yudhila ahadakumul jannata amaluhu, lan yudhila, tidak akan bisa memasukkan ke surga kepada salah satu dari kamu semua amalnya. Jadi amal kita itu tidak akan menghantarkan ke surga. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, wala ana, dan aku pun juga tidak bisa masuk surga dengan amalku. Lalu bagaimana kita masuk surga? Dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan dari Rasulullah, jangan kalau kita sudah beramal merasa kita sudah punya tiket masuk surga. Karena kita dengan Allah tidak jual beli. Ya Allah, ini saya bayar dengan sholat 5 waktu, mana? Tidak. Akan tapi kita ini punya tugas menghamba, maka menghambakan diri kepada Allah. Maka amal ini harus kita lakukan tanda pengabdian kita kepada Allah, karena kita seorang hamba. Bukan karena kita mengharap atau bukan karena kita itu melakukan ini merasa bahwasanya dengan amalku nanti aku sudah dapat surga. Ini termasuk ujub yang luar biasa nanti, bab ujub. Akhirnya seolah-olah saya sudah infak 3 juta. Nah ini kan tiket surga ini. Saya sudah tahajudan 1 tahun, tiket surga. Siapa bilang itu tiket surga? Sehingga ini Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kecerdasan beliau membentengi. Awas, jangan sampai kamu masuk bab ujub. Jadi kita beramal itu karena Allah, karena kita ingin menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, dan semakin penghambaan kita semakin jelas, semakin dekat kepada Allah. Mungkin ada yang ngomong, kalau amal saya tidak bisa memasukkan ke surga, ngapain saya ibadah? Ya, kalau amal saya itu tidak bisa memasukkan saya ke surga, ngapain saya ibadah? Omongan semacam ini tidak akan muncul kecuali kepada orang yang lemah iman. Kalau orang imannya sudah ada dan kuat, dia akan beribadah karena dia adalah hamba. Maka ini puncak keimanan sebetulnya. Jadi dia melakukan ibadah karena dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kita itu seperti orang jual beli, ya Allah berikan kepadaku ini. Bukan. Jadi inilah yang harus kita bentengi agar amal kita tidak rusak ya. Jadi ingat, amal kita ini adalah kita lakukan karena kita menjalankan perintah Allah, tanda atau kita untuk membuktikan makna penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dianggap bahwa amal kita itu adalah yang menjadikan kita masuk surga. Suatu ketika ada riwayat, ada orang mau masuk surga, diseru, masuklah surga engkau dengan rahmatku. Rupanya dia menjawab, tidak ya Allah, dengan amalku aku orang soleh, orang baik. Oh, dengan amalmu baik. Coba ditimbang amalmu dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, mata 2 saja. Rupanya amal orang ini ahli ibadah, mulai kecil kenal ibadah sampai mati ahli ibadah, sholat yang gak putus, tahajud, puasa, segala macam. Ditimbang dengan nikmat 2 mata yang diberikan oleh Allah, masih gede nikmat Allah. Nah ini belum apa-apa kita itu. Kalau kita ahli ibadah tidak pernah kita mengangkat jidat kita, selalu sujud kepada Allah, belum apa-apa dibanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam bentuk mata saja. Ini mata, belum telinga kita, belum yang lainnya, kegembiraan, kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa diceritakan. Dan sungguh nikmat Allah tidak ada bisa kita hitung. Maka dari itu, kalau sampai ada orang meyakini bahwasanya setelah beramal dia berhak mendapatkan surga, maka itu adalah mendekati hakikat kesyirikan, berbahaya. Karena seolah-olah apa? Seolah bahwasanya taatnya itu adalah buatan dari dirinya.
Dia bisa melakukan ketaatan seolah-olah dari dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya. Dia nggak sadar kalau begitu. Kalau mengatakan aku beribadah ini, maka dengan ibadah aku berhak mendapatkan surga. Nastahik, aku berhak mendapatkan surga. Sebetulnya diam-diam dia ngomong begini, ini kan usahaku, jerih payahku. Bagaimana jerih payahku tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombong atau tidak orang ini? Sombong. Suruh tanya siapa yang ngasih kekuatan kepadamu? Dijatuhkan oleh Allah sakit, pingsan, nggak bisa ngapa-ngapain. Dilumpuhkan kaki, tidak bisa ngapa-ngapain. Diberubah hatinya sehingga tergerak kepada kemaksiatan, jadi ahli maksiat. Jadi harus kita yakini bahwa kita bisa beribadah, ini semua nikmat Allah. Allah yang memilih kita, Allah yang menggerakkan kita. Karena Allah cinta kepada kita, Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang kasih tangan, kasih air wudhu, kasih kesempatan, kasih kemudahan, kasih baju, ini Allah yang kasih. Jadi sahamnya ini dari Allah semuanya. Lah kok kita mau mengatakan, mana pahala buat saya ya Allah? Jadi tidak pantas seorang hamba mengatakan yang semacam itu. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari ternyata di sini justru mengajarkan makna tauhid yang sesungguhnya, tapi dituduh oleh orang-orang bahwasanya itu adalah hikmah palsu. Kemudian yang kedua apa? Nuqsanur raja' inda wujudiz zalali. Tidak ada harapan di saat terpeleset, terjerumus. Hati-hati. Ada orang terjerumus di dalam kemaksiatan, akhirnya putus asa. Awas, putus asa itu dosanya lebih gede daripada kemaksiatan itu. Kalau kita terjerumus di dalam kemaksiatan, cepat kembali kepada Allah. Jangan mengatakan, ah sudah terlanjur mau apa lagi. Kalau kita terjerumus di dalam kehinaan kemaksiatan, jangan dilihat kita yang hina, lihatlah Allah. Lihatlah Allah yang maha kuasa, yang maha pengampun. Kalau kita melakukan kemaksiatan, jangan dilihat diri kita yang hina, tapi lihatlah Allah yang maha mengampuni kita, sehingga mudah bagi kita untuk kembali kepada Allah. Sebab ada orang putus asa dan banyak. Dua makhluk Allah yang putus asa, dua makhluk Allah yang terkutuk sebelum Allah mengutuk yang lainnya. Iblis. Setelah iblis siapa? Manusia yang putus asa, bunuh diri. Ya, ditinggal bunuh diri sudah. Goblok bener ya, hartanya kebakar bunuh diri, punya utang bunuh diri. Memangnya bisa selesai ya? Ini termasuk bentuk putus asa. Dipikir Allah tidak bisa menyelesaikan. Dia tidak meyakini kalau Allah bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Bunuh diri diantaranya. Maka bunuh diri termasuk dosa besar, dosa yang amat besar, bunuh diri. Na'udzubillah. Dan bunuh diri itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang tidak tabah hatinya. Jadi mudah putus asa. Punya utang malu. Loh, malu kok kepada manusia? Malulah kepada Allah. Kalau malu kepada Allah, dia akan istighfar banyak. Adapun dengan manusia, dia akan minta maaf. Tidak sampai dia bunuh diri, akan berusaha, dan dia penuh keyakinan. Oh, ada orang melarat saja bisa jadi kaya raya, apalagi cuma utang begitu, saya akan bisa membayarnya atas bantuan Allah. Bukan putus asa lalu bunuh diri. Termasuk diantaranya putus asa ini adalah karena kebodohan sebagian manusia. Misalnya, ini pernah juga kami angkat. Seorang anak gadis yang solehah atau yang baik, kita tidak bisa menyebut solehah karena tidak pernah ngaji dia barangkali. Di sekolahannya dia punya perkawanan yang salah lalu diperkosa. Setelah diperkosa kan, ini melakukan zina atau melakukan zina, tidak perkosa, dibohongi oleh naudzubillah pacarnya sehingga sampai melakukan zina. Karena merasa dirinya sudah tidak perawan lagi, maka putus asa. Terserah, saya sudah tidak perawan mau apa-apa, akhirnya jadi pezina. Jadi rata-rata pelacur dan pezina itu berangkat dari putus asa, tidak kenal Allah. Padahal kalau dia kenal Allah, melakukan perzinaan, nyesal, nangis, tobat, Allah ampuni. Kalau sudah putus asa, ketahuilah putus asanya itu lebih gede daripada dosa yang zina yang dilakukan pertama tadi. Sebab putus asa ini akan menjadikan dosa-dosa. Seorang anak gadis merasa dirinya sudah tidak perawan, mohon maaf mungkin bahasa selaput darahnya sudah terpecahkan, terobekkan, akhirnya merasa bahasanya saya sudah tidak dinilainya, maka dia karuan mau apa lagi, sudah terserah, aku pun sudah tidak perawan.
Dia lupa bahwasanya hakikat kemuliaan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Biarpun dia pernah berzina, kalau dia menangis kembali kepada Allah, tobat akan dikembalikan kepada Allah, nilai keperawanan. Sehingga ini yang harus kita hadirkan di anak-anak muda. Na'udzubillah, ada anak-anak SMP sudah zina, SMA, sehingga pikirannya terus berkembang. Jadi tidak, sebab ada orang hidup hanya mempertahankan selaput darah, bukan takut kepada Allah. Lihat, sehingga di saat selaput darahnya sudah terbobol, maka dia akan mudah untuk melakukan dosa lagi. Zina, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Punya suami pun karena mikir bahasanya apa, yang penting suamiku tidak tahu, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita jadikan kita berikan ke pengetahuan ini kepada anak-anak muda yang tiba-tiba terjerumus, sudahlah kembali kepada Allah. Gimana saya sudah enggak perawan, saya diperkosa dan sebagainya. Enggak ada yang tahu. Biar saja Allah yang tahu, jangan sebut dengan siapa-siapa. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni. Maka ini orang putus asa, khususnya dalam urusan perzinaan ini, yang akan menjadikan seorang melacur dan sebagainya. Laki-laki pun begitu, terjerumus dalam zina, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan ada yang berkata, orang seperti aku susah, tidak mungkin diampuni. Enggak, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni, pengampunan Allah luar biasa. Rahmat Allah itu melampaui kemarahannya. Jadi rahmat Allah sangat luas ya. Maka jangan sampai ada di antara kita yang putus asa. Jadi kalau ada yang pernah melakukan kesalahan, maka segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ujub sama orang yang putus asa itu berdekatan. Karena orang ujub itu berbangga dengan amalnya, kalau terpleset hancurnya lebih jauh. Karena apa? Enggak ada yang dibanggakan lagi, maka dia putus asa. Maka dari itu dua-duanya adalah tidak benar. Maka jangan sampai kita orang ujub bangga dengan amal kita, sekaligus jangan sampai kita termasuk orang yang putus asa. Wallahu a'lam bissawab. Silakan untuk kamu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada seorang sahabat, dia mengeluh. Dia bekerja di sebuah bank konvensional. Dalam perjalanannya dia meyakini bahwa praktek bank konvensional itu mengandung riba. Kemudian dia berpikir, apakah selama ini gaji yang saya dapat dari tempat saya bekerja, bank konvensional tadi, menjadi haram, menjadi tidak bersih. Kemudian dia bingung, dan kalau dia keluar, di luar belum tentu dia mendapatkan tempat yang baik, atau dia belum bisa menentukan sikap. Pertanyaannya, apakah sebenarnya hukum bank konvensional itu riba, betul-betul riba, atau memang ada pendapat-pendapat ulama yang tidak terlalu keras? Artinya ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak riba, sehingga sahabat-sahabat kita yang muslimah yang bekerja di bank-bank konvensional menjadi aman. Yang pertama itu, mohon solusi Buya. Yang kedua, beberapa hari lagi kita akan Idul Kurban. Ada pertanyaan yang menyambung kemarin, ada yang belum jelas dari kami tentang bahwa anggota hewan kurban tidak boleh dijual. Lantas bagaimana panitia-panitia kurban yang biasanya di kampung-kampung itu menjual kulitnya untuk biaya operasional panitia begitu? Mohon penjelasan Buya, itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa ada di antara manusia-manusia ini yang tidak berdosa? Semuanya pernah berdosa. Kecuali Nabi, kita, ulama, ustadz, kiai pernah berdosa. Cuman kualitas dosa ini busuknya berbeda-beda. Ada orang yang di saat berdosa menginsafi lalu menyesal. Tidak ada nilainya dosa itu ya, segera diampuni oleh Allah. Pernah berdosa, para ulama ada yang berdosa. Tapi dosanya tidak berat, kenapa? Dia sadar menyesal. Ada dosanya berat, sudah tahu mokong. Gitu aja repot syariat Islam. Sudah dosa nggak mau nyadari lah ini dosa. Jadi tidak ada yang tidak dosa di antara kita. Semuanya pernah berdosa. Dan ada dosa yang lebih berat lagi adalah dosa hati. Penyakit hati. Dosa di dalam hati ini lebih gede daripada urusan dohir. Zina itu dohir, busuk, kotor, hina. Makan riba dohir, busuk, kotor, hina. Jadi kalau ada orang yang makan riba, itu memang busuk, kotor. Tapi jangan sampai kita merasa bersih juga. Jangan-jangan hati kita kotor, pendengki, pendendam, segala macam. Ya, suka gunjing orang lah. Gunjing orang lebih gede daripada riba ya. Jadi intinya kita tidak menunjuk orang yang bekerja di bank konvensional atau manapun, intinya kita menunjuk pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat satu kesalahan, cobalah segera diinsafi, disadari, disesali, biarpun kita masih belum bisa keluar dari kubang kemaksiatan itu. Sebab kalau tidak menyesal akan terus, apalagi cari ustadz yang bisa membenarkannya, musibah itu. Artinya tidak ada keinsafan, hawa nafsu itu. Kira-kira ada enggak ustadz yang memperkenankan saya buka kerudung? Sebab saya paling tidak senang pakai kerudung lah ini. Tidak insaf kan misalnya. Ini contoh. Jadi kaidah ya, kita sebelum berbicara tentang untuk menjawab pertanyaan, kita itu kaidah. Semua dari kita ini bisa bersalah. Dan sebaik-baik dari kita yang bersalah, sadari biarpun kita masih susah meninggalkannya. Semoga dengan penyesalan kita ini Allah mengampuni. Sebab yang tidak pernah menyesal, mungkinkah meninggalkannya? Saya menikmati tempat duduk saya. Ya susah saya pergi. Tapi kalau bau busuk, tidak enak, gatel, pergi atau tidak saya? Pergi. Jadi perasaan inilah yang harus kita tanamkan. Mungkin kita bekerja di tempat yang haram. Tanamkan benci, saya benci, minta pada Allah, ya Allah pindah, saya benci, pindah ya Allah. Lihat, gerah ya. Secara otomatis dia akan lirik, kerjaan apa ya kira-kira. Nah ini. Kemudian masalah bank konvensional sebetulnya ya harga mati ya. Kecuali ada fatwa ulama, ternyata fatwa ulama dia punya BPR. Jadi makanya fatwanya mengatakan bank konvensional adalah nggak apa-apa, tidak riba. Oh iya, orangnya dari Jawa Tengah, tatanya apa? Dia mendirikan bank perkreditan rakyat juga. Oh ya pantas. Dan dia mengkritik ulama yang mengharamkan, katanya apa? Ya karena dia tidak punya bank. Nah ini kan kurang ajar tambahan, bukan dengan insaf. Kita tidak perlu dengan perilaku manusia. Perilaku manusia bukan dalil. Kembali kepada dalil syar'i itu. Semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat, kullu qardin jarra naf'an. Ini hadis Nabi. Semua peminjaman yang kembali dengan manfaat kepada semua peminjaman yang ada kelebihan manfaat bagi yang meminjamkan, fahuwa riba, itu adalah riba. Hadis ini disebutkan oleh para fuqaha, talaqathul a'immatu bil qabuli, para imam-imam ulama menerimanya langsung, enggak pakai cek recek, karena sudah jelas ini sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya saya meminjamkan duit 100.000, kembalikan 100.000 plus pijet sudah riba. Bayangkan, apalagi 1%, apalagi 0,5%. Ulama-ulama besar kelas dunia yang menghafal Quran umur 8 tahun ini hafal juz amma saja tidak hafal, bagaimana mengatakan bank halal? Kan musibah ya. Riba ini harus kita adil semacam ini. Mohon maaf, dosa bukan hanya di bank loh ya. Di mimbar ada dosa, menggunjing. Ustadz menggunjing ada atau tidak? Ada, ini lebih gede daripada makan riba.
Jadi kalau kita mengomongkan bank riba itu, di bank itu ada ribanya, artinya ini adalah berbicara wajar. Bukan berarti kita mencela perbankan, bukan. Di dunia pesantren banyak kemaksiatan, kalau orang tidak hati-hati, ustadz pun bisa terjerumus dalam menggunjing kesombongan hatinya, dengki kepada sesama ustadz juga ada. Hanya karena yang ditanyakan masalah bank, kita harus berbicara tentang bank yang sesungguhnya. Jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gede, katanya solusi umat Islam, tebal, itu ditulis oleh ulama-ulama katanya, itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, ketebak-ketebuk begitu nanti. Sehingga ada 3 hukum, 1 haram, 1 makruh, 1 mubah. Ini kok ada hukum begitu ya? Padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah, Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti nggak apa yang nggak hafal, sudah menghafal ribuan hadis, ternyata dengan kukuh dan tegas bahwa bunga bank itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya itu bukan kita para ulama, sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam. Karena ada bank kafir, kan begitu sebetulnya mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang kenapa harus pakai bank Islam, kan begitu? Karena sadar dari perbankan sendiri banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf. Dia berada di situ untuk merubah, untuk memperjuangkan. Ada. Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang di perbankan, pertama yang harus Anda lakukan adalah tanamkan keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram. Tidak perlu kita mencari adakah ulama, ada. Di Yaman ada ulama labelnya gede yang gedekan pemerintah. Namanya siapa? Yahya Ad-Dar. Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bank terang-terangan adalah tidak haram. Ya ketawa ulama, ente sendiri. Dan tidak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada, kalau mencari ada saja, tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana, ketawaduannya bagaimana, keilmuannya bagaimana? Ada, kalau mencari ada saja. Liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada, katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar, yang mereka itu terbukti kewaroannya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah. Bank syariah sendiri kan yang ngomong. Di dalam ini tidak ada riba, bunga, bukan, kan begitu sebetulnya. Makanya kita sebetulnya mendukung adanya bank syariah, biarpun masih banyak kekurangannya. Kami anggap mereka itu seperti bayi yang lahir ya. Kita lama menanti kelahiran seorang bayi, setelah lahir ternyata ada kurangnya ya, akhlaknya kurang baik ya. Jika ada yang kurang bukan harus dibunuh anak kita kan? Kita didik. Jadi bank syariah itu ayo kita benahi bareng-bareng sehingga menjadi benar-benar bank yang benar-benar berkualitas. Ada kekurangannya, 1, 2 ada, wajar. Mencari yang sempurna susah. Tapi minimal mereka melangkah kepada kebenaran, kebaikan, itu adalah suatu hal yang baik. Jadi bank konvensional marilah. Jangan takut menjadi kekasih Allah, bisa biarpun masih di bank konvensional. Anda akan menjadi kekasih Allah. Dengan bagaimana? Anda membenci pekerjaan A. Dan jangan berkata di luar tidak ada pekerjaan. Ngerendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelemahan kita itu, merasa bahwasanya rizki kita itu hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Padahal perusahaan itu hanya wasilah saja. Allah bisa memberikan, ternyata rizki kita di luar lebih banyak. Yang kaya melalui bank tidak banyak ya, banyak pengusaha ya. Jual kerupuk ada, jual rongsok saja kaya raya, bisa tidak ada. Jual kerupuk, jual kue, orang peleret jual kue, bukan pegawai bank kan? Banyak bukan pegawai bank bisa kaya raya. Artinya jangan mengatakan rizki hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Ini harus kita bangun keyakinan. Barangkali di luar pun saya belum tentu dapat pekerjaan. Nah, maka dari itu tanamkan kebencian dulu tanpa harus Anda meninggalkan tempat itu mungkin kalau Anda belum kuat. Tapi benci dulu sambil beristighfar dan beristighfar. Adapun gaji yang lalu karena waktu itu belum tahu ya, Allah memaafkan. Tapi setelah tahu ini bagaimana? Nah ini, setelah tahu, kemudian gaji di bank sendiri
masih ada transaksi yang lainnya. Barangkali kita tidak harus mengatakan semuanya transaksi yang di bank itu adalah tidak benar. Ada di bank itu yang masalah transferan dan sebagainya itu masih diperkenankan. Tapi kalau sudah urusan bunga, jangan ditawar lagi masalah ini. Patuh sajalah. Kalau kita termasuk orang yang terjerumus di dalam bunga bank, kita segera kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan minta semoga Allah mudahkan kita untuk dapat pekerjaan yang baru, untuk mendapatkan rezeki yang baru. Jadi itu jawabannya adalah tidak bisa ditawar ya. Masalah bunga adalah hukumnya haram. Jangankan duit persenan. Sebetulnya banyak orang yang mengeluh ya. Lawang di antara sahabat kita itu mau membayar. Unik kan? Kalau utang itu dibayar sebelum waktunya mestinya kan seneng ya. Mestinya kan seneng. Tapi ada salah satu sahabat kita punya hutang banyak. Karena pengen membayarnya sudah ada duit atau bagaimana, pengen bayar kontan. Mestinya 3 tahun ke depan ya sampai jumlahnya banyak. Tapi setelah pengen punya utang, pengen dibayar sekarang malah didenda katanya. Nggak tahu, wah ini aturan bagaimana? Maksudnya harus kena apa gitu. Jadi kalau belum waktunya malah kena tambahan. Nah, ini kan unik ya. Sebab apa? Hitungannya harus untung dia itu. Sekarang banyak yang terjepit di antara teman-teman hutang bunga. Sekarang saya itu harus bayangi bunga semacam ini, sebanyak ini, Masya Allah. Jadi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di bank-bank seperti itu. Tapi apapun bentuknya kita doakan. Sebab mereka juga kaum muslimin. Mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita di perbankan. Bahkan kita juga ngisi di bank-bank konvensional. Kita mengisi karena menganggap bahasanya kami yakin di antara mereka ada hatinya yang bersih. Ada di antara mereka yang memang tidak tahu bekerja di situ. Dan insya Allah kalau tahu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih bagus dari yang lainnya. Inilah, yakinlah seperti itu. Tanpa harus kita menghinakan, orang bank, kotor. Nah ini lagi bab ujub ini, merendahkan orang bank-bank. Kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran, dibukakan pintu rezeki yang lainnya. Kemudian, korban tidak boleh dijual. Ya, itu harga mati sebetulnya. Kulitnya pun tidak boleh dijual. Nabi Muhammad mengukuhkan, la tuba, jangan, tidak dijual. Tidak dijual, tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah diberikan kepada Anda mau jual terserah. Barangkali ada orang alergi makan daging tapi dapat jatah. Kan sayang, masa mau dibuang busuk. Wah, dijual atau ditukar beras. Kalau sudah diberikan boleh. Tapi kalau dijual atau buat gaji bagi yang nyembelih pun tidak boleh. Kalau biaya operasional sebenarnya tidak susah kalau orang mau tahu. Setiap yang mengirim daging korban dimohon plus 20.000 untuk penyembelihannya. Kenapa susah? Dia orang infak kok. Ada orang ngirim korban di tempat kita bahkan plus. Sudah korbannya korbannya 1 kambing ditambahi barangkali buat yang lainnya mau dimasak. Banyak di tempat kita itu. Jadi tinggal kita itu ngaturnya bagaimana. Jangan nyerah lalu melakukan yang haram. Dan mohon maaf, korban itu jangan sampai lewat dari hari tasyrik ya. Membagi korban jangan sampai kelewat hari tasyrik. Haram itu para panitia korban, jangan sampai disimpan masukkan kulkas esok hari. Itu fikihnya semacam itu. Apalagi dikalengin sampai 1 tahun 2 tahun ini, waduh ada berbahaya ini. Kasihan dong, kampung satu kampung isinya penduduknya 1.000 orang. Yang korban cuma 7 orang, lihat, bisa dapat semuanya. Sudah begitu mau dikalengin, kan kasihan orang. Ya, sebetulnya ada ilmunya, nggak usahlah kita ikut modernan saja ya. Jangan niru Saudi. Saudi itu kasusnya ulama sudah membahas. Jadi setiap tahun itu korban banyak karena pahalanya korban di sana banyak. Setiap orang nyembelih. Jadi daging banyak kalau dibiarkan busuk, jadi penyakit. Maka ulama berkumpul, bermusyawarah, lalu mencetuskan satu keputusan hukum maslahah dibangun atas dasar maslahah dan anti mubadzir, maka dikalengin. Itu kan kasusnya di sana. Kalau orang Indonesia setiap kepala sudah nyembelih korban, maka perlu dikalengin, dikirim ke Afrika. Iya. Tapi kalau satu kampung penduduknya 500 orang yang nyembelih cuma 7 orang, waduh. Kalau harus dikalengin nanti bermasalah ini. Tolong tanyakan ilmunya, kan begitu. Mohon maaf ini adalah barangkali ada yang punya ide-ide untuk ditunda. Jangan keluar hari trasek. Jadi sedekah saja itu nanti. Dosa Anda sebagai panitia korban menunda sampai keluar dari hari tasyrik. Dan kalau Anda pengen korban, asalkan di hari tasyrik masih boleh. Hari raya pertama belum punya duit, kedua belum punya duit, ketiga
Hari tasrek itu kan keempat. Hari raya pertama belum tasrek. Hari raya kedua baru tasrek ya. Tasrek kedua, ketiga. Lah, pas hari ketiga ini punya duit, boleh Anda beli kambing saat itu, nyembelih di hari ketiga juga masih boleh. Jadi waktunya berkorban hari tasrek, dibagikan hari itu. Tapi kalau setelah hari tasrek bukan korban lagi, termasuk itu adalah sedekah biasa, pahalanya ada. Ini saja barangkali ini yang harus perhatikan, tidak boleh dijual sama sekali. Adapun operasionalnya ini adalah sudah jelas dari semua kitab, madhab semuanya. Tidak ada perkecualian. Biasanya itu, ilmu itu kalau sudah diambil dari obrolan di depan musola, ini macam-macam, mulai zakat fitrah salah baginya, korban salah pengaturannya. Karena apa? Bukan dibahas dengan ulama, tapi apa? Musyawarah di bawah beduk itu sambil ngerokok dan ngopi, bagaimana ini nanti. Nah, itu biasanya salah begitu. Datang kepada ulama dan bertanya, bukan musyawarah antara yang sama-sama tidak mengerti. Mohon maaf, ini berbahaya. Zakat fitrah banyak salah, kiai dikasih duit apa zakat ini, kita banyak orang salah. Ini ada halal. Jadi pengen kita ada diklat ya sebelum korban itu, barangkali ada diklat bagaimana cara. Sudahlah diinsafi. Barangkali aduh saya dulu yang mengatakan boleh, nyesal lah. Selesai menyesal, tidak malu di hadapan Allah, ini yang paling ngeri. Wah, dulu kan ngomong, sampean yang ngomong boleh dijual. Kok sekarang ngomong tidak? Ya, sekarang kan ada ilmunya, dulu kan belum ada. Tinggal isap saja, selesai. Sebab ada korban tukang sembelih biasanya di samping dapat kulit dapat pahanya nih. Wah, enak sekali nih, paha sapi lagi. Wah, kacau ini. Bahaya ini. Mungkin Masya Allah banyak pertanyaan tertulis, mungkin kita tidak bisa. Apakah dasar hadis seorang laki-laki? Iya, masalah pakai celak seorang laki-laki ya adalah sunnah. Ada dasar dari Muhammad pakai laki-laki pakai celak sunnah. Tapi kadang-kadang sebagian negeri jadi fitnah ya, kayak bencong misalnya itu. Jadi pakai celak yang wajar saja, tidak merok-merok begitu sampai pengantin, tidak usah. Jadi laki-laki tetap sunnah pakai celak. Dan Nabi Muhammad memang orangnya, beliau adalah sudah kayak bercelak. Jadi pakai laki-laki pun pakai celak adalah sunnah. Tapi ada di sebagian komunitas itu adalah laki-laki itu pakai dandan perempuan itu adalah haram ya. Tapi kalau pakai celak saja wajar, jangan terlalu tebal-tebal, itu adalah sunnah. Adapun cara memakai siwak, masalah siwak adalah sunnah. Adapun faedahnya adalah kebersihan, diantaranya ya sunnah Nabi SAW pakai siwak adalah dengan kayu arok kalau bisa. Kayu arok adalah kayu yang semacam ini. Ataupun kalau tidak punya kayu arok, sesuatu yang keras, yang kasar ya, asalkan bukan jarinya sendiri. Jadi kalau jarinya sendiri nggak dapat pahalanya ya. Tapi kalau pinjam jari temennya yang kasar boleh untuk siwakan. Nah, itu yang penting adalah siwaka, yang selain dari dirimu boleh. Pakai ujung kerudung, idalah juga punya dapat pahala ya. Siwak. Siwak ini boleh gantian ya. Suami istri boleh, sama teman juga boleh join. Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesirikan di dalam sholat nariyah. Tanhalu bihil qatu wa tanfariju bil qurab wa tuqdo bil hawaij. Wa tuqdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju, hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat. Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan. Tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan, yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf, waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabi rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bi, dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur syiriknya, dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya. Kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu. Karena itu jelas tidak ada syirikan. Kecuali ya Rasulullah, engkau lah yang telah menghidupkanku dan mematikanku. Engkau yang ini lain. Tidak ada semacam itu, tidak ada syirik di dalam sholawat nariyah. Kemudian tolong doakan nenek saya yang baru meninggal pada tanggal Dzulhijjah. Ini ada yang lainnya, orang meninggal dikumpulkan jadi satu.
Di rumah biasa mengeluarkan korban, kulit dari korban diambil sama tukang potongnya. Apakah perlu kita tebus dengan uang? Kalau diberikan kepada tukang potong sebagai jatah korban boleh, tapi kalau sebagai gaji tidak boleh. Ya dia bagianmu saja inilah, itu boleh bagian korban. Karena apa? Dia mungkin lebih pintar mengolahnya ya. Mungkin anak-anaknya pada makan kulit, kan tidak apa-apa. Boleh, saya hobi kulit, tidak senang daging, ya sudah. Nah, kali kan tidak tahu. Tapi kalau dijadikan gaji untuk penyembelihannya tidak boleh, karena itu sama dengan menjual. Mohon doa buat orang sama, jadikan satu. Mohon doa lagi. Bagaimana sikap kita jika bapak kita seorang pemabuk? Kita harus berusaha bagaimana beliau jauh dari mabuk-mabukan dengan 1000 usaha. Nasihat kalau bisa, kalau tidak dengan nasihat barangkali kita harus jadikan orang tua kita sadar, kita dekatkan ke pengajian. Artinya harus tetap usaha, tidak boleh putus asa ya. Udah mabuk sama mabuk mau terserah mau mati-mati, oh jangan. Bakti kita kepada orang tua adalah kita hentikan bagaimana agar beliau tidak mabuk, disentuh hati beliau, didekatkan kepada ulama, dijadikan mereka malu. Kemudian kita doa di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baktinya kepada orang tua yang mabuk lain. Bukan dengan mengabdi, tapi dengan berusaha bagaimana beliau bisa bertobat. Apakah benar makmum masbuk itu hanya pada rakaat 1 dan 2 saja, ketinggalan Fatihahnya ditanggung imam? Makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat. Kalau masih ketinggalan Fatihahnya imam, asalkan masih menemui berdirinya imam, di rakaat yang pertama bukan masbuk. Dia kelihatannya masalah apakah wajib membaca Fatihah, begitu loh. Orang wajib membaca Fatihah begini rumusnya. Kapan kita membaca Fatihah? Yang wajib membaca Fatihah yang pertama adalah orang sholat sendirian ya. Baca Fatihah wajib ya. Yang kedua adalah imam. Yang ketiga adalah makmum yang sempat menemui berdirinya imam dalam tempo cukup untuk membaca Fatihah. Jadi misalnya Ustadz Sulaiman jadi imam, saya jadi makmum, terlambat, saya baru datang, saya baru Allahu Akbar, Ustadz Sulaiman langsung rukuk ya, saya langsung ngikut, sebab saya nemui Ustadz Sulaiman berdiri tapi nggak cukup untuk baca Fatihah, maka Fatihah bagi saya tidak wajib. Tapi kalau masih sempat Allahu Akbar, Ustadz Sulaiman masih lama, berarti saya punya kewajiban. Jadi makmum wajib membaca Fatihah kalau memang dia sempat menemui imam berdiri dalam tempo cukup untuk baca Fatihah. Tapi kalau imamnya tidak kalau kita menemukan imam berdiri nggak cukup, berdiri sebentar kita baru takbir Allahu Akbar, tak tanya apa? Imamnya rukuk, ngikut rukuk, nggak usah baca Fatihah, sudah sah. Barangkali itu yang ditanyakan ya. Baik, ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tu'til alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami mudah patuh dengan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami mudah menjalankan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sesama kami ya Allah, sehingga hidup kami indah dalam cinta karena-Mu, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, anak-anak yang mencintai orang tua mereka sehingga mudah mengabdi dan berbakti, orang tua yang cinta kepada anaknya dengan cinta yang sesungguhnya sehingga serius dalam mendidik mereka ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang Kau ridha, yang Kau muliakan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua, lapangkan rizki kami ya Allah, lapangkan rizki kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan ampuni dosa kami semua ya Allah, dan jadikan kami semua ahli ibadah ya Allah, dan jadikan kami orang-orang yang bermanfaat di profesi kami, di pekerjaan kami, di usaha kami ya Allah. Jadikan kami bermanfaat dan muliakan kami dengan pekerjaan kami, muliakan kami dengan profesi kami, muliakan kami dengan apa yang kami tekuni ya Allah, dan jadikan kami bermanfaat dengan apa yang kami tekuni ya Allah, bermanfaat untuk agamamu ya Allah, bermanfaat
bermanfaat untuk agamamu ya Allah, bermanfaat untuk hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami, jika dengan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhamu. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami semua dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika ada yang sakit sembuhkan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas ya Allah. Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jika ada orang yang tidak ikhlas bergabung bersama kami ya Allah, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Ahli ikhlas ya Allah. Dan semua yang membantu masjid ini, semua membantu pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah. Mulai ya Allah yang membantu pesantren kami, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka perbuat ya Allah, apa mereka ya berikan untuk pesantren adalah bisa mereka lihat kelak di akhirat ya Allah. Jangan sampai mereka tidak bisa melihat ya Allah di akhirat. Berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas yang tulus. Jauhkan dari orang yang tidak ikhlas dan yang tidak tulus ya Allah. Berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah.